sesungguhnya HR person is a sales person in a company. Ini nih, ini penting. Jadi saya mau berikan satu paradigma yang baru kepada rekan-rekan semua, ya, bahwa ini adalah satu gambaran dan harusnya nanti kita harus sedikit mengubah konsep berpikir kita, mindset kita, bahwa sesungguhnya orang HR adalah seorang sales. Mau nggak mau harus punya jiwa sales, ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ini ada dasarnya. One of the job of HR professional is to persuade. Jadi pekerjaan HR karena yang tadi itu mengelola begitu banyak orang, dan kalau kita sekarang menyebutnya bukan HR lagi sebenarnya, jadi bukan lagi HR business partner, tapi lebih kepada strategic partner. Artinya orang-orang HR mau dimanapun fungsinya, tugasnya adalah mempengaruhi karyawan untuk bergerak maju bersama. Supaya apa? Supaya yang tadi, yang pertama, fungsi HR adalah mensupport perusahaan mencapai visi misi perusahaan supaya kemudian bersinergi, ya, antara karyawan dan manajemen saling bersinergi. Dan HR ini di tengah-tengah nih biasanya. Karena di tengah-tengah biasanya kena tuh dua-duanya, baik oleh manajemen maupun oleh karyawan. Kalau ada problem masuknya ke siapa? Ke HR, benar nggak? Baik, kalau misalnya ada isu dari manajemen masuknya ke HR. Kalau ada masalah produktivitas, sales turun, HR lagi. Padahal kemungkinan ada faktor-faktor yang lain. Tapi kembali bahwa saya mau menanamkan, HR tugasnya adalah mempengaruhi. Pertama, mempengaruhi manajemen, ya, untuk menerima ide kita, program kita yang bisa terintegrasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempengaruhi karyawan supaya yuk sama-sama saya, ya, melakukan program supaya kemudian dari program ini bisa tercipta satu produktivitas yang jauh lebih baik. Dalam mempengaruhi, ya, satu cara untuk menciptakan sebuah komunikasi yang persuasif, kalau tadi kita sebut bahwa tugas seorang HR adalah persuading, mempengaruhi, mengarahkan, menggerakkan orang lain, maka bagaimana supaya saya bisa menciptakan komunikasi yang persuasif adalah lewat storytelling. Kenapa storytelling? Karena kembali bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Paling senang tuh yang namanya berhubungan satu sama lain. Storytelling mengarahkan apa yang kita sampaikan, ya, itu bisa diterima di fungsi emosinya. Fungsi emosi yang ada di amigdala. Jadi nggak ngomongin soal fungsi kognitif, ya, yang ada di frontal cortex. Kenapa? Ketika kita mau menyentuh orang lain untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, maka yang paling cepat, yang paling mudah adalah sentuh emosinya. Ini penting. Bukan sentuh logikanya. Kalau logika dia akan mikir, bener nggak ya gitu ya. Tapi kalau udah sentuh emosinya, sentuh perasaan, atau orang bilang sentuh hatinya, maka apapun pesan yang disampaikan dalam komunikasi kita itu akan jauh lebih powerful. Ya, makanya ini kenapa hari ini kita bicara soal storytelling. Lalu apa hubungannya antara storytelling dengan persuasiveness atau dengan kemampuan mempengaruhi? Dalam storytelling ini melibatkan adanya pengalaman pribadi, pengalaman seseorang, ya, masuk ke dalam dirinya. Itu paling mudah tuh. Jadi kalau mau bawa seseorang, ya, menerima program kita, ide-ide kita, bawa ke pengalaman, buat sebuah analogi tertentu. Bisa itu memang sesungguhnya, kalau saya biasanya berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya bungkus dalam sebuah cerita gitu ya. Kemudian juga libatkan, ini penting, libatkan emosinya dulu, ya. Libatkan emosinya, libatkan rasionalnya, libatkan proses berpikirnya, libatkan proses pemberian makna. Pertama, libatkan pengalaman Anda secara pribadi. Ya, kalau bukan pengalaman Anda pribadi, kalau Anda belum punya pengalaman orang lain juga bisa dipakai dalam storytelling. Supaya apa yang tadi? Menggugah dulu nih. Menggugah emosinya, menggugah habis dari emosi baru masuk ke dalam logika dengan fakta dan data.
Baru kemudian proses design thinking-nya, rasionalnya dia menganalisa, ya, menganalisa dan kemudian memberikan pemaknaan. Is it good or not for me? Tapi yang pasti di awal udah kena dulu emosinya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan dalam storytelling dan membangun persuasiveness adalah kenali pesan Anda. Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Ya, apakah pesannya adalah menginformasikan? Apakah pesannya adalah mengarahkan orang lain, menggerakkan orang lain, atau pesannya adalah mau mengubah cara pandang orang lain? Nah, jadi ketika mau membungkus sebuah komunikasi, percakapan, atau mempresentasikan idenya, pastikan kita udah tahu dulu nih, tujuan dari komunikasi apa? Pesan apa sih yang ingin saya sampaikan kepada audiens saya? Apakah sifatnya face to face atau sifatnya dalam meeting? Apakah di pekerjaan atau mungkin di rumah? Ini bisa dilakukan. Okay? Kemudian yang berikutnya adalah temukan contoh yang tepat yang bisa menggiring proses pemaknaan ya di audiens Anda sehingga tadi pesan yang ingin disampaikannya itu tercapai. Ngena tuh secara emosinya, ngena di pikirannya, ya, logikanya, ngena di rasionalnya. Kemudian gunakan narasi yang tepat. Lalu kemudian yang penting dalam storytelling adalah harus membangun passion. Ya, terasa tuh. Jadi ketika ngomong terasa gairahnya, auranya keluar sehingga rasanya kalau ketika si X ini ngomong kok kayaknya ada yang bergerak gitu dalam hati saya gitu ya. Nah, ketika udah sampai sana maka sedikit lagi kita bisa membangun yang tadi, mengarahkan, mempengaruhi, menggerakkan orang lain. Dan yang pasti dalam storytelling itu kita tidak berbicara ini adalah dongeng ya. Storytelling tidak berbicara dongeng tapi komunikasi dengan dibungkus cerita. Maka yang dibungkus cerita ini harus juga didukung oleh data dan fakta. Apalagi kalau misalnya mau mempresentasikan ide, gagasan, mau mensosialisasikan kebijakan, atau misalnya sistem baru, harus ada fakta dan data yang bisa langsung ngena ke orang itu.